Semua mulut di kedai kopi memperbincangkan Timan, pawang lebah itu. Bahkan di desa tetangga pun demikian. Santer nama Timan dikait-kaitkan dengan serangan lebah kemarin ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung. Hanya ia yang mampu memanggil dan menjinakkan lebah liar itu. Apa yang istimewa? Bukankah pawang lebah seyogianya demikian? Tidak sama. Pawang lebah yang lain hanya memakai mantra jika memang bermantra untuk mengambil madunya saja. Timan memerintah lebah sebagai suruhan. Perhatikan saja sarang lebah yang menggelantung di pohon yang tumbuh dari rumahnya. Dari 2 sarang lebah di sana, ada 1 sarang lebah yang lebih kecil dan itu selalu berpindah-pindah dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Setiap hari begitu. Seperti pasukan khusus layaknya, siap siaga menerima perintah tuannya, kata seorang tua sembari mengaduk-aduk kopinya. Sebisa mungkin, saya akan menjauh dari rumah itu, ujar Suang, pemilik kedai. Bagaimana sebatang pohon besar keluar dari rumah itu? Digelayuti lebah pula. Ih, seram kalipun. Dalimin bergidik. Mbah Gawang tertawa melihat rasa takut yang hinggap di wajah Dalimin. Pohon itu dulu tumbuh di samping rumahnya. Ketika Emburak, ayah Timan, hendak merenovasi rumahnya sehingga lebih besar, tak seorang pun yang mampu menebang pohon itu. 3 orang yang mencoba menebangnya pun jatuh sakit. Lalu pohon itu dibiarkan saja tumbuh di dalam rumah. Konon, akar pohon itu dijadikan bantal oleh Timan sejak kecil. Setelah lama, pohon pun semakin tinggi dan dihuni lebah. Dulu ada 7 sarang lebah di sana. Semuanya besar-besar. Anehnya, tidak seorang pun penduduk desa yang disengat lebah tersebut. Tetapi itu dulu. Sekarang berbeda. Hampir semua penduduk dusun ini sudah merasakan sengatan lebahnya, kecuali aku Mbah Gawang bangga. Begitu Mbah, Dalimin heran mengingat kejadian kemarin. Pemilihan kepala desa kacau balau karena amukan lebah di 2 dusun. Kedua dusun yang diamuk lebah itu justru diperkirakan sebagai lumbung suara bagi Labu. Tentu sebaliknya bagi Kiran yang telah merogoh koceknya dalam-dalam. Betapa tidak, dengan terpaksa Kiran membeli traktor secara kredit dari kota. Dan dengan cuma-cuma sudah mengerjakan ladang sebagian penduduk yang berkomitmen memilihnya. Dulu memang ada 7 sarang lebah di sana. 5 sudah dipindahkan ke ladangnya. Sejak itu pula ayam piaraannya tak pernah hilang. Duriannya juga aman dari pencuri, ujar Mbah Gawang memantik mancisnya. Mancis bersumbu kapas itu belum menyala juga. Dengan kukunya yang hitam, orang tua itu menarik sumbu agar lep panjang. Tak menyala juga, hanya bunga api yang terpercik di sana. Mungkin sudah habis minyaknya, Mbah. Ini, Dalimin menyalakan mancis gasnya dan menyulut rokok nipah Mbah Gawang. Seketika terbuar aroma tembakau terbakar dengan kemenyan di kedai kopi itu. Dalimin mendekat duduk di sebelah Mbah Gawang. Ia berbisik, sebelum pemilihan kepala desa, aku melihat Kiran berjalan mengendap-endap ke arah ladang Timan. Karena penasaran, aku menguntitnya. Benar dugaanku, Kiran menemui Timan. Tentu di malam hari kan, bisik Mbah Gawang. Ya, kalau siang hari, tak seorang pun yang berani datang ke ladangnya. Di sana lebih banyak sarang lebah bergelantungan. Konon sekarang, hampir setiap pohon dihuni oleh serangga bersengat itu. Bukan sekadar bersengat, Mbah Gawang mendekatkan mulutnya ke telinga Dalimin, tetapi ganas dan hanya patuh kepada perintah Timan. Lebah diperintah, mata Dalimin terbelalak. Sakti betul gurunya. Mbah Gawang, manusia tertua di desa itu terkekeh melihat reaksi Dalimin. Ceritakan dong Mbah, dari mana ia dapat ilmu itu? Mbah Gawang pun mengawali cerita dengan kisahnya bersama Emburak, ayah Timan. Saya dan Emburak bersembunyi di sebuah goa. Dari dalam goa, kami mendengar bunyi letusan meriam yang bersahutan.
Makian tentara Jepang kerap pula kami dengarkan. Bagero, kami sering melafalkan kata itu sekadar menghibur diri di saat lapar dan kedinginan. Saking tidak kuat lagi menahan lapar, Emburak mengajakku keluar dari goa. Bagero, ada lebah bersarang di sini, katanya ketika melihat sarang lebah di mulut goa. Aku kegirangan. Bagero, kita ambil saja madunya, kataku setengah berteriak. Lalu kami pun mengambil madu itu. Sesungging senyum terwujud di wajah keriput Mbah Gawang. Benar kata Emburak, lebah makhluk kecil itu telah dibuatnya menjaga kami. Pantaslah tentara Jepang yang mendekati mulut goa itu mengeluarkan sumpah serapah. Pasti karena sengatan-sengatan lebah. Makhluk kecil itu jualah yang menolong kami bertahan hidup di goa dengan madunya. Dalimin manggut-manggut. Sewaktu memasuki goa, sama sekali kami tak menyadari kalau ada lebah di sana. Entah bagaimana caranya kami bisa memasuki goa itu. Yang kuingat hanya suara letusan senjata dan desing peluru. Punggung Emburak yang tergores peluru itu pun sembuh setelah diolesi madu. Bukan karena aku mengencinginya seperti yang ia minta. Sebulan lamanya kami tinggal di dalam goa. Walaupun tak terdengar lagi suara letusan meriam dan senjata, kami memilih untuk tinggal beberapa lama di sana. Makanan tidak kami khawatirkan karena ternyata di sekitar situ banyak makanan. Yang paling kami butuhkan adalah ini, kata Mbah Gawang sembari menunjukkan mancisnya yang tidak menyala tadi. Kembali ia mencoba memantiknya namun sia-sia, tidak menyala. Apakah ayah Timan seorang pawang lebah? Tanya Dalimin. Bukan, Timan mendapatkannya dari aku. Sebenarnya aku lebih menginginkan ilmu berjudi. Namun, ilmu itu tidak diturunkan ayah kepadaku. Emburak tidak tertarik ilmu menaklukkan lebah. Ayah Timan menginginkan ilmu penakluk wanita, bukan lebah. Esoknya, di kedai berbeda di desa sebelah, Dalimin terpaku mendengar cerita tentang Timan. Konon, pawang lebah itu sangat berjasa kepada sang pemilik kedai. Kalau bukan karena Timan, mustahil aku bisa menikahi Rengnis, istriku. Kecuali aku, semua lelaki yang mendekat ke rumah Rengnis akan menjerit karena sengatan lebah. Hahaha, kata Johan pemilik kedai. Timan memang aneh, tidak menyahut ketika disapa, selalu diam ketika ditanya. Tetapi, sering terlihat bicara sendirian, kata seorang pengunjung kedai. Ia lebih suka menggambar dibanding mendengarkan guru yang mengajar, kata seorang yang mengaku teman sekelas Timan. Ia sangat pintar di sekolah, timpal yang lain. Saking pintarnya, ia tinggalkan bangku sekolah sebelum tamat SD. Ejek Sumbu yang baru saja tiba di kedai, belum duduk sempurna di bangku. Sumbu adalah ketua tim pemenangan labu, pesaing Kiran. Ia menjadi pendiam sejak ibunya meninggal. 3 bulan kemudian, ayahnya menikah lagi dengan wanita yang sangat dicintai oleh Timan. Ia syok sejak itu. Sehari setelah pernikahan ayahnya, kedua mempelai itu pun tersungkur meregang nyawa di tengah ladang dengan ratusan sengat lebah di sekujur tubuh mereka, kata Johan. Pengunjung kedai saling menatap tanpa bicara, yang membuat hati Timan sangat hancur manakala ia menyaksikan kedua tubuh itu tersungkur berpelukan. Tubuh si wanita memeluk tubuh lelaki yang dilindungi. Pemandangan itu 2 kali lebih menyakitkan bagi Timan, imbu Johan, teman dekat si pawang lebah. Berarti, Timanlah yang membunuh orang tuanya yang mesum itu, ketus Sumbu. Biadab, dasar manusia tak beragama, kata Luing, ipar labu, calon kepala desa yang kalah. Mestinya manusia tak beragama itu kita usir dari desa ini, pekik Sumbu lantang sambil mengetuk meja. Betul, jangan sampai desa kita ini terkutuk hanya gegara manusia biadab itu. Makin lantang suara labu. Dalimin bergegas meninggalkan kedai. Tentu saja setelah menerima bayaran gula aren yang ia jual ke pemilik kedai. Suara lantang yang barusan ia dengar memaksanya untuk pergi.
Belum jauh Dalimin meninggalkan kedai Johan, terdengar jerit berbumbu makian nan gaduh. Dalimin menoleh ke belakang dari mana suara gaduh datang. Dari kedai Johan, belasan penduduk tampak berlarian tunggang langgang menjauh dari kedai. Seekor sapi pun turut menggila, menubruk pagar bambu lalu lari sekencang-kencangnya. Untung saja Dalimin meloncat ke parit sehingga ia terhindar dari tubrukan sapi. Tetapi, beberapa ekor lebah menemukan persembunyiannya dan terbang rendah mengitari kepala Dalimin. Mata Dalimin sampai juling melihat seekor lebah mengancam hidungnya. "Aku bukan salah satu dari mereka yang membenci Timan," ujar Dalimin berkali-kali. Lebah itu pergi dan tak menyengatnya.